Haleluya. Em, ya, kita akan masuk di bagian yang ketujuh daripada time travel. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, kita akan masuk di bagian yang session yang nomor 7 dari time travel. Dan saya beri tema yaitu fase-fase perjalanan daripada makhluk-makhluk surgawi atau syamayim yang memberontak. Ya, kita akan lihat fase-fasenya ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita harus dapat memahami di dalam sudut pandang yang benar, supaya kita dapat memperoleh kekayaan yang luar biasa, ya, mengenai pembahasan hari ini. Dan saudara harus juga kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan daripada Yeshua. Ini saya mendengar sedikit suara kecil ya, tapi di tempat saya nggak kelihatan siapa yang on. Sudah Pak, sudah saya matikan Pak. Ya oke, terima kasih. Ya, saya akan lanjutkan. Karena di dalam sudut pandang dan akar pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang dahsyat dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Untuk memahami session yang ketujuh daripada time travel ini, kita harus ingat bahwa di tangan saudara, di tangan saya, ada kitab yang daripada Bapak Yahweh, yaitu Tanak dan Brit Gadasa, yang di dalamnya sudah mencatat semua peristiwa, baik itu sejak penciptaan daripada Syamayim sampai nantinya di Yerusalem yang baru, itu sudah lengkap. Ya, tapi Bapak Yahweh punya cara untuk menyampaikannya melalui misalnya prophecy, nubuat, melalui peristiwa, ya, kode-kodenya ada di sana. Nah, kita harus menemukan kode-kode itu supaya kita dapat membuka rahasia ini dan menempatkan di posisi yang benar ayat-ayat itu. Ya, sebenarnya sudah lengkap sekali. Jadi kita sangat diberkati sekali dengan karya Bapak Yahweh, ya, dengan adanya kita di tahun 2024 dan kita diberi kelengkapan yang luar biasa. Ini dahsyat sekali. Time travel atau melintasi waktu, pengajaran ini akan melengkapi saudara, ya, saudara semua untuk menggali daftar Elohim dan memahami case by case, ya, kasus per kasus yang akan kita pelajari di dalamnya. Dan kita akan membongkar roh-roh jahat jenis apa yang bersembunyi, yang menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai masuk di dalam rapture, sampai kita terangkat di dalam masa pengangkatan rapture yang sudah tidak lama lagi. Ya, jadi kita tidak ditipu, tidak dikelabui oleh roh jahat, juga ajaran-ajaran palsu. Ya, kita harus paham betul akan hal ini. Dan jangan lupa bahwa misi kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya apa? Supaya manusia Elohim menjadi sempurna, ya, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Kata sempurna ini maksudnya adalah sesuai dengan planning dan rencana penyelamatan Bapak Yahweh. Ya, jadi misi utama kitab suci adalah di sini. Untuk mengubah hidup saudara dan saya, mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik kita. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan melihat dari fase kejatuhan, masih di dalam fase kejatuhan, yaitu bagian nomor 2, karena saya bagi menjadi 7 fase untuk navigasi daftar Elohim, 1-7, sudah bisa lihat, kita berada di fase yang kedua,
Jadi kita dapat memahami. Ya, tetapi saya akan berikan karena ini kita menjelajah waktu ya. Jadi kita akan melihat dari sebetulnya fase pertama sampai fase yang ketujuh hari ini. Ya, tetapi intinya kita sekarang ini sedang berada di fase yang kedua. Tapi kita lihat secara garis besarnya kita dari 1 sampai 7 untuk hari ini. Ya, dan kitab Kejadian adalah untuk mengetahui ya mengapa kita berada di bumi sekarang ini dan mengetahui bahwa Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh yaitu bangsa Israel. Juga saudara pahami bahwa pengarang atau author daripada kitab Kejadian ini adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan yang disuruh untuk menulis yaitu adalah Moshe. Jadi Moshe didikte untuk menulis setiap peristiwa demi peristiwa yang ada di dalam kitab Kejadian. Ya, kita akan masuk di dalam session yang ketujuh mengenai time travel, fase-fase perjalanan makhluk-makhluk surgawi atau Shamayim yang memberontak. Jadi untuk fase ini kita akan melihat secara keseluruhannya dari fase pertama sampai fase ketujuh dari navigasi Dafar Elohim ya. Jadi keseluruhan. Bukan cuma hanya di kejadian saja, tapi kita akan melihat secara garis besar, secara global. Nah, untuk mengapa kita dapat memahami topik ini ya? Mengapa kita dapat memahami topik fase-fase perjalanan makhluk-makhluk Samayim atau surgawi yang memberontak? Itu alasannya cuma satu, karena di tangan saudara dan saya sudah diberikan oleh Bapak Yahweh, yaitu Tanak dan Brigadasa yang berisi lengkap sejak dari penciptaan Shamayim sampai nantinya masa di mana Yerusalem dan bumi baru itu ada. Jadi kita dapat memahami dengan baik dan benar, ya. Dan luar biasa kita sudah dituntun dan kita akan melihat hari ini ya dari fase-fase perjalanan ya makhluk-makhluk Samayim atau surgawi yang memberontak. Ya, sehingga kita bisa melihat mulai dari masa penciptaan sampai nanti di lautan api. Ya, fase-fase ini akan kita lihat. Nah, kita harus lihat terlebih dahulu sebelum langkah lebih lanjut bahwa kita harus tahu apa sajakah makhluk-makhluk surgawi itu. Ya, apa sajakah? Saya sudah pernah jelaskan hal ini. Kalau makhluk-makhluk surgawi itu ya ada paling tidak ada 3 yang kita bisa ketahui, yaitu serafim, kerubim, dan malaikat-malaikat. Ya, pengajaran ini kalau saudara bisa lihat lebih dalam, saudara tolong bisa lihat di pengajaran Wahyu pasal yang keempat, di session yang keempat, ya, wisata kesyamayim, yaitu mengenai heavenly creatures. Session yang keempat, saya sudah jelaskan secara detail mengenai makhluk-makhluk Shamayim, heavenly creatures. Ya, secara singkat saya berikan dengan gambar yang kiri atas, yaitu ada serafim, ada cherubim, dan ada malaikat-malaikat. Saya sudah tampilkan ayat-ayatnya, saudara bisa membacanya sendiri. Serafim itu ada di Yesaya 6 ayat 2-3, dan Wahyu 4 ayat 6-9. Kemudian cherubim, salah satunya ya, dengan deskripsi yang cukup baik, yaitu ada di Yeskiel pasal 10. Ya, dan kemudian malaikat-malaikat. Ya, khusus untuk malaikat-malaikat saya beri penambahan sedikit, itu malaikat tidak bersayap. Ya, ingat ya, malaikat tidak bersayap bentuknya seperti manusia. Ya, kayak saudara dan saya begitu. Ya, jadi inilah makhluk-makhluk Shamayim. Mengapa di dalam pembahasan hari ini saya tidak pakai kata malaikat-malaikat saja? Karena kalau malaikat-malaikat saja itu hanya mencakup satu jenis makhluk Shamayim saja yang saya berikan. Tetapi di dalam pembahasan hari ini itu mencakup yang namanya serafim dan kerubim. Jadi karena itu saya walaupun kalimatnya agak panjang, mau nggak mau saya harus pakai, yaitu menggunakan makhluk-makhluk Shamayim atau makhluk-makhluk sorgawi yang jatuh. Ya, jadi bukan cuma malaikat-malaikat begitu ya, karena yang jatuh ini juga termasuk jenis serafim dan termasuk jenis cherub. Ya, jadi saudara tidak punya kesalahan dalam pola berpikir. Nah, fase yang saya akan berikan kepada saudara mengenai perjalanan daripada makhluk-makhluk Shamayim atau surgawi yang memberontak, ini saya bagi menjadi 6 fase.
Ya, saya berikan menjadi 6 fase. Fase yang pertama, ya, itu adalah mulai dari masa penciptaan sampai masa pembenahan bumi. Fase yang kedua adalah fase kejatuhan Adam sampai Noah. Fase yang ketiga adalah masa Noah sampai kematian Yeshua. Fase yang keempat adalah masa kebangkitan Yeshua sampai masa 666. Dan fase yang kelima adalah masa 666 sampai perang Armageddon. Dan kemudian fase yang terakhir, yaitu fase yang keenam, adalah masa perang Armageddon sampai kiamat. Ya, jadi saya bagi di dalam 6 masa ya. Jadi ini adalah kalau kita bisa lihat ini mulai dari penciptaan sampai nanti di masa kiamat. Ya, saya bagi menjadi 6. Kita khusus fokus kepada makhluk-makhluk sorgawi yang memberontak, ya, yang memberontak. Kita akan melihat fase yang pertama, yaitu masa daripada penciptaan sampai di pembenahan bumi. Saya yakin saudara sudah sering mendengar, tapi nggak ada masalah karena yang di luar sana mungkin ada yang belum jelas. Ya, saya akan berikan penjelasannya. Jadi sejak malaikat atau makhluk-makhluk syama ini diciptakan oleh Bapak Yahweh, mereka diberi satu kapasitas yaitu free will, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Ya, dan kita akan melihat fase daripada saat mereka diciptakan oleh Bapak Yahweh sampai di satu titik, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 2 yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan di atas permukaan samudra raya, roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Nah, kita akan lihat dari masa jeda waktu ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tercatat di dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 19 dan kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 16. Jadi fase atau masa di mana sejak diciptakannya para makhluk syamayim sorgawi sampai bumi ini tidak berbentuk di dalam Kejadian 1 ayat 2, di sana ada peristiwa. Ya, di sana ada peristiwa. Dan peristiwa ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel dan Yesaya. Kita akan melihat apa yang terjadi. Kita akan baca di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Silakan Brother Henok. Terima kasih. Yehezkiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah meterai kesempurnaan penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. 13. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lazarut, batu darah, malakit, juga emas. Keahlian tamborin dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. 14. Engkau adalah kerub yang diurapi yang berjaga-jaga, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. 15. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan sampai terdapat kesalahan yang ditemukan di dalammu. 16. Melimpahnya barang daganganmu telah membawa kekerasan datang ke tengah-tengahmu, dan engkau telah berbuat dosa, maka aku menyingkirkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu dari tengah-tengah batu-batu api, hai kerub yang berjaga-jaga. 17. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. 18. Engkau telah mencemarkan tempat kudusmu dengan banyaknya kecuranganmu, ketidakjujuran dalam berdagang. Jadi aku menyalakan api dari tengah-tengahmu. Api itu akan melahapmu, dan aku akan menjadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat engkau. 19. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun melihatmu. Engkau akan menjadi kengerian, dan engkau akan lenyap untuk selamanya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19 ini, ya, makhluk-makhluk syamayim yang
dimaksudkan di sini adalah para kerub. Ya, dikatakan ayat 14, dikatakan engkau adalah kerub yang diurapi, yang berjaga-jaga. Ya, ini kerub. Kemudian kita tahu bahwa kerub itu tugasnya adalah berjaga-jaga, ya, dia adalah penjaga hadirat Elohim, Elohim Yahweh. Jadi kita sudah pastikan levelnya bukan malaikat, tetapi merupakan kerub. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah berikan mengenai serafim. Di serafim pun mereka juga ada grup yang memberontak. Terbukti dari mengenai ular tembaga yang dibuat oleh Moshe. Kalau sudah masih ingat, itu bahasa Ibrani-nya adalah seraf. Ya, seraf. Serafim itu banyak. Ya, jadi tipe inilah yang memberontak juga kepada Bapa Yahweh. Dan kemudian kerub ini juga saat penciptaannya dia dilengkapi dengan alat musik, ya, itu ada di ayat yang ke-13, diciptakan dengan alat musik. Karena itu setan sering menggunakan musik sebagai sarana untuk penghancur jiwa. Ya, kita harus paham akan hal itu. Dan inilah yang terdapat di dalam Yehezkiel. Kemudian bagaimana dengan yang ada di kitab Yesaya? Kita akan lihat di dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya 14 ayat 12 sampai 16. Silakan Brother Reno. Yesaya 14 ayat 12. Betapa engkau telah jatuh dari Syamaim, hai Helel ben Sakar, engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. 13. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tataku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. 14. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. 15. Namun ke alam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. 16. Mereka yang melihatmu akan menatap kepadamu, mereka akan mengamati-mu. Inikah orang yang menggetarkan bumi, yang mengguncangkan kerajaan-kerajaan? Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara bisa lihat di antara peristiwa penciptaan daripada para makhluk-makhluk Syamayim. Terima kasih, saya diingatkan oleh Sister Trivena, saya salah tulis, bukan makhluk ya, tapi makhluk. Ya, jadi saudara bisa memperbaiki sendiri. Ini kesalahan tulis. Sejak daripada penciptaan makhluk-makhluk Syamayim ini sampai bumi, ya, yang dinyatakan belum berbentuk dan kosong, dua peristiwa di dalam Yehezkiel dan Yesaya inilah yang mewakilinya. Inilah penjelasannya bahwa ada peristiwa pemberontakan karena mereka, ya, mencoba untuk mengambil kemuliaan Elohim, ya, mengambil kemuliaan Elohim, dan dikatakan bahwa mereka dilemparkan ke bumi, ya. Ayat 12 dikatakan engkau telah dihempas ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa, ya, dan mereka dihempaskan ke bumi, ya. Jadi inilah peristiwa yang terjadi. Dan kalau kita bisa melihat, ya, mengapa, pertanyaannya begini ya, mengapa makhluk-makhluk Syamayim berani memberontak kepada Yahweh? Ya, mengapa makhluk-makhluk Syamayim berani memberontak kepada Yahweh? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka berani memberontak? Silakan saudara Riz, 3 orang saja. Trivena, Bro Adi, silakan, dan Brother Yeditya. Oke, silakan Sister Trivena. Ya, seperti yang dijelaskan dalam pelajaran juga, mereka memberontak karena belum melihat adanya hukuman kekal, yaitu lautan api itu, Pak. Ya, oke, terima kasih, Bro Adi. Ya Pak, saya menambahi apa yang Sister Vena sampaikan, karena paling banter nanti dibuangnya juga ke bumi, karena lautan apinya belum ada waktu itu Pak.
Oke, terima kasih Brother Yedidya. Karena mereka merasa iri kepada manusia. Iri kepada manusia. Oke, ya. Kalau untuk jawaban iri kepada manusia, saat itu manusia belum diciptakan. Ya, terima kasih untuk semua jawabannya. Jadi jawabannya adalah mengapa, dari pertanyaan mengapa makhluk-makhluk Syamayim berani memberontak kepada Elohim Yahweh, itu karena mereka tidak melihat lautan api pada saat itu. Ya, mereka tidak melihat lautan api dan yang mereka lihat hanya bumi saja. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Elohim menciptakan Syamayim dan bumi. Cuman dua, cuman itu saja, ya. Dan mereka tidak melihat adanya possibility atau kemungkinan mereka akan terbuang dan tersiksa untuk selama-lamanya. Nah, ini merupakan satu catatan penting bahwa inilah merupakan ujian pertama dan terakhir. Bayangin saudara, ini ujian pertama dan terakhir untuk makhluk-makhluk Syamayim, apakah mereka mau taat dan setia kepada Elohim Yahweh atau sebaliknya, tanpa adanya ancaman lautan api. Saya bisa lihat, jadi tanpa adanya ancaman, disitulah akan terlihat ya kualitas apakah dia setia atau tidak setia. Ya, inilah yang merupakan ujian. Ya, merupakan ujian, dan ujian ini diberikan kepada makhluk-makhluk Syamayim, makhluk-makhluk surga di saat itu. Dan ujiannya itu dengan satu risiko, yaitu kalau mereka salah pilih, ya bubar, begitu ceritanya. Mereka harus keluar dari Syamayim. Tapi saat itu, saat mereka mempertimbangkan baik-baik, dipertimbangkan, mereka bukan makhluk-makhluk yang bodoh ya, bukan ya. Mereka makhluk-makhluk yang sudah melihat Syamayim begitu keindahannya, melihat bumi begitu keindahannya, ya, dan mereka punya hak pilih untuk mau minta disembah sebagai Elohim saat itu, atau mereka tetap merendahkan hati, tetap menyembah Elohim Yahweh saat itu. Dan inilah merupakan ujian pertama dan terakhir. Dan mereka sudah mempertimbangkan baik-baik. Dan apa yang terjadi saat mereka mempertimbangkan, dan betul, ya, kalau aku memberontak, maka pasti dibuang ke bumi. Dan itu betul, saudara. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya, yaitu di dalam Yesaya 14 ayat 12. Engkau dihempaskan ke bumi. Yeskel 28:17. Aku telah melemparkan engkau ke bumi. Saya bisa lihat ya. Jadi ke bumi dilemparkan persis tepat seperti perkiraan mereka. Ya, tepat. Ya, jadi apa yang mereka sudah kalkulasikan itu tidak meleset. Tidak meleset sama sekali. Kalau mereka memberontak, maka mereka akan dibuang di bumi. Dan itu terjadi. Ya, jadi itulah peristiwa terjadinya saat di antara masa penciptaan dan masa pembenahan bumi. Ya, yes, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masa kejatuhan dari Adam sampai Noah. Ya, dari Adam sampai Noah. Ingat, bumi telah direnovasi. Kita sudah lihat ya di timeline time travel yang sebelumnya, saudara bisa lihat, saudara bisa pelajari. Dan kemudian di antara peristiwa Adam dan Noah, sepak terjang mereka adalah tidak lain adalah di dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Inilah sepak terjang mereka. Silakan Brother Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia di muka bumi mulai bertambah banyak dan anak-anak perempuan telah lahir bagi mereka, lalu anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, inilah sepak terjang berikutnya. Ya, karena mereka sudah ada di bumi. Dan Bapak Yahweh merenovasi bumi. Mereka juga telah menipu Hawa
menjebak Hawa, dan akhirnya membuat Adam mengambil keputusan yang salah, yaitu memakan daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian mereka ngambil satu tindakan, yaitu mereka mengawini perempuan-perempuan bumi. Dan sebagai akibatnya, apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 6 ayat 4, ini adalah hasil daripada Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Renab. Kejadian 6 ayat 4. Pada hari-hari itu, para raksasa atau Nephilim telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat ya. Jadi ini adalah hasil daripada perkawinan di mana malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk Syamayim yang jatuh itu mereka masuk dan menjadi manusia dengan tubuh fisik dan kemudian menghamili perempuan-perempuan, dan hasilnya adalah raksasa-raksasa dihasilkan. Ya, saya bisa melihat ayat-ayatnya saya berikan, yaitu di dalam, kalau di dalam gambar yang raksasa besar itu ya, mulai dari yang paling kecil manusia sebelah kiri, yang paling tinggi adalah 36 feet. 36 feet itu berarti 6 kali tinggi manusia, kayak pohon cemara begitu, kira-kira seperti itu ya. Itu ada di dalam Numbers itu bilangan 13 ayat 33, dan juga ada di dalam Amos 2 ayat 9. Ya, saudara bisa lihat sendiri, saudara bisa baca sendiri. Di situ dijelaskan bahwa ada raksasa-raksasa, ada Nephilim, ya. Dan setelah ditemukan di daerah Afrika, itu jejak daripada Nephilim. Bayangin aja, jejak kakinya itu setingginya hampir semanusia. Dari situ kita bisa lihat kira-kira tingginya berapa. Berarti apa yang dikatakan Dafar Elohim itu betul-betul terjadi. Ya, betul-betul terjadi. Ya, gambar atau pictures yang sebelah kanan, seorang laki-laki dengan baju kuning yang berdiri, di sebelahnya ada footprint atau jejak kaki, ya, yang mengeras, ya, dan jejak kaki itu adalah jejak kaki daripada raksasa, dan ini kalau tidak salah baru ditemukan antara 10-20 tahunan ini, ya, tidak lama. Dan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim adalah benar-benar nyata. Ya, jadi iman kita ini bukan iman asal-asalan, saudara. Iman kita itu ada fakta dasar buktinya juga, saudara. Ya, iman kita kepada Dafar Elohim. Nah, saya ada pertanyaan, apa alasan makhluk-makhluk sorgawi yang jatuh melakukan hal di atas? Maksudnya melakukan Kejadian 6 ayat 1 dan 2, yaitu menghamili perempuan-perempuan anak-anak manusia. Apa yang menjadi alasan makhluk-makhluk surgawi yang jatuh melakukan hal di atas? Saya beri 5 orang saja untuk kalau mau jawab. Silakan. Brother Paul, Saudari Vivi, tunggu ya, jangan buka mic dulu. Saya kasih 5 orang. Apa pendapat saudara? Mengapa Brother Arizona, Pak Herwin, satu lagi? Gak ada? Oke, kalau gitu silakan Pak Brother Paul. Apa alasannya? Merusak dan mencemari DNA Bapak Yahweh yang ada dalam manusia. Merusak dan mencemari. Memang merusak dan mencemari. Tapi apa alasannya mereka melakukan seperti itu? Alasan dasarnya. Ya, nggak apa-apa. Saya tampung dulu jawabannya. Terima kasih. Sister Vivi? Ya, hampir sama dengan Brother Paul. DNA-nya dirusak sehingga gambar dan rupa Elohim itu rusak, Pak. Iya, oke. Hampir sama. Ya, 3 lagi. Arizona, Herwin, dan Bro Adi. Arizona, silakan. Kalau saya mungkin jawabannya untuk si Satan ini udah merencanakan untuk mencegah kelahiran Yeshua Mashiach sebagai nanti yang terjadi di kemudian hari. Oke, kita tampung dulu. Mohon maaf, ini ada yang
buka whiteboard, bisa dimatikan. Saya nggak tahu siapa yang buka whiteboard. Ya, terima kasih. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Apa alasan Ya, makhluk-makhluk Yamayim ini yang jatuh ini melakukan hal di atas? ya, saya dari penjelasan ini jadi berpikir ya Pak, ini eh, malaikat-malaikat ini ternyata setelah di bumi dia bisa punya tubuh, dia bisa punya nafsu, sehingga melakukan eh, apa ya, mencari kesenangan sendiri begitu Pak, ingin Mencari mencari kesenangan gitu Pak. jadi kesenangan jadi. Oke, ya kita tampung kalau begitu. Ya, jawabannya. Yang satu karena genetika, yang satu karena ingin kesenangan diri sendiri, entertainment. Ya, tadi Arizona, Brother Enoch jawabnya apa tadi? Mengenai apa? Tadi saya bilang si Satan udah punya rencana untuk rencana Bapak Yahweh digagalkan, dibatalkan untuk adanya nanti kelahiran Yesua Masias menjadi Sang Juru Selamat untuk dunia. Oh ya, oke, ya. Ya, terima kasih. Terakhir, Bro Adi, silakan. Eh, Malaikat yang memberontak ini melakukan pemberontakan yang selanjutnya dan mau menyakiti hati Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi manusia, Pak. Jadi dia mencemari manusia. Jadi mencemari manusia. Ya, kita akan melihat, ya terima kasih, saya tampung dulu semua, nanti saudara perhatikan jawaban saudara masing-masing dari penjelasan saya ya. Ya, ini ada yang tulis karena dendam. Ya, Sister Rivana. Ya, apa alasan makhluk-makhluk Syamayim, sorgawi yang jatuh melakukan hal di atas? Yaitu mereka mengubah diri, ya, mengubah diri menjadi seperti manusia, dan kemudian mampu menghamili manusia-manusia saat itu, perempuan-perempuan itu, ya, dan dihasilkannya lah satu jenis, ya, satu jenis makhluk yang mirip seperti manusia, akan tetapi lebih super, begitu, ya. Dikatakan kalau kita lihat di ayat yang tadi, dikatakan bahwa bagi mereka melahirkan orang-orang perkasa. Nah ini dia, orang-orang perkasa, orang-orang ternama. Ini bukan ternama maksudnya terkenal, tidak saudara. Maksudnya adalah superhuman. Dalam arti secara fisik mereka itu lebih dari rata-rata manusia, jauh melebihi rata-rata manusia saat itu. Ya, itu yang maksudnya orang-orang perkasa dan orang-orang ternama. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi alasan daripada makhluk-makhluk ini melakukan hal itu. Alasannya adalah karena Kejadian 3 ayat 15. Silakan Brother Enoch untuk baca. Inilah alasannya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi inilah alasannya karena Bapak Yahweh telah membuat suatu firman, mengeluarkan satu firman saat peristiwa di mana pengadilan mengadili si nakas, Hawa dan Adam saat itu di Taman Eden di mana di Yerusalem, ya. Dan Bapak Yahweh mengucapkan kalimat ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita bisa lihat ya. Jadi inilah yang menjadi alasan di mana Kejadian 6 ayat 1 dan 2 itu mereka melakukan satu manuver saat itu. Nah, saya ada pertanyaan. Di titik posisi Kejadian 3:15 yang telah kita baca di atas, itu ayatnya saya cantum di atas, yaitu saat Bapak Yahweh mengatakan kepada nakas, ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah Satan tahu bahwa satu hari akan ada peristiwa Sukot dan Pesach? Sukot di mana Yesua dilahirkan,
Pesah di mana Yeshua disalibkan? Jawabannya adalah, silakan Brother Yedidya. Apakah setan tahu? Tahu Pak, kan dari Kejadian 1 aja udah dijelaskan kan, yang F itu Pak, tahu Oke, benar. kita tampung. Terima kasih, Sister Elizabeth. Ada yang mau menjawab? Karena jawabannya 50-50. 50% ya tahu, 50% tidak tahu. Sister Trivena. Iya, tentu tidak tahu. Seperti waktu Bapak Yahweh membuang dia ke bumi, kan dia nggak tahu kalau ada lautan api, gitu. Iya, oke. Iya, terima kasih. Kita kembali ya ke screen ya. Ya, jadi pada saat mereka mendapat berita bahwa ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, mereka itu sebetulnya tidak tahu secara apa yang bakal terjadi ke depannya. Karena itu mereka berusaha supaya apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu tidak terjadi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu mereka mengubah diri menjadi manusia dan menghamili anak-anak perempuan manusia saat itu, dan di genetika mereka itu harus dikontaminasikan. Kita bisa lihat, jadi nggak murni, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Yahweh di dalam Kejadian 3:15, ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, itu tidak akan terjadi. Caranya bagaimana? Dikontaminasi genetika daripada manusia. Saya bisa lihat, jadi sebetulnya dia itu tidak tahu. Ya, setan tidak bisa melihat ke depan dari titik poin Kejadian 3:15 ya. Dari titik poin Kejadian 3:15, dia tidak tahu bakal seperti apa. Saudara dan saya tahu karena kita sudah melewati masa itu. Kita bisa lihat, kalau di titik Kejadian 3:15, ya, setan pun tidak tahu apa rencana daripada Bapak Yahweh ke depannya. Begitu. Karena itu dia istilahnya itu memborbardir gitu. Ya, dengan cara apa? Ya sudah, manusia dikontaminasi dengan genetikanya setan, begitu. Ya. Tapi apakah berhasil? Ya kita tahu tidak berhasil, ya. Karena apa? Yang berhasil diselamatkan adalah Noah saat itu, ya. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa yang dialami makhluk-makhluk Syamayim yang mengawini anak-anak perempuan manusia setelah peristiwa air bah? Apa yang dialami? Silakan Brother Yedidya. Mati semua, Pak. Mati semua. Ini roh-roh tidak mungkin mati. Namanya roh tidak bisa mati. Makhluk-makhluk Syamayim tidak bakal mati. Ya, kita tampung. Ada lagi yang mau jawab nggak? Apa yang dialami oleh makhluk-makhluk Syamayim yang berupa roh? Silakan Brother Walwar. Dibelenggu, Pak. Dibelenggu. Seperti di Sungai Efrat dan di tempat-tempat di lautan api begitu, Pak. Dibelenggu intinya. Ya, lautan api saat itu belum ada. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah yang dialami oleh makhluk-makhluk Syamayim, ya, yang mengawini anak-anak perempuan manusia setelah peristiwa air bah? Terima kasih untuk semua jawabannya. Yaitu adalah terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Silakan Brother Enoch. 2 Kepa 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan mereka ke dalam belenggu-belenggu kegelapan agar ditahan sampai hari penghakiman untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat, dan pengajaran ini saya sudah berikan di dalam pengajaran Wahyu pasal 9, mengenai sangkakala ke-5, dan Wahyu 9, sangkakala ke-6, yaitu Sungai Efrat. Kalau saudara lupa, saudara mohon bisa mempelajarinya kembali di 2 pengajaran ini. Ya, sangkakala ke-5 dan sangkakala ke-6. Dan saudara bisa lihat mereka dibelenggu. Berarti sampai sekarang mereka ada tidak? Ada, saudara. Ya, dan apakah direncanakan untuk dilepas?
Iya, Pak. Iya. Berapa lama? Sebentar. 3,5. 3,5 Tiga tahun. Setengah tahun. Sebentar Pak, pada akhir 1000 tahun. Ya, mereka hanya dilepas selama 5 bulan. Kalau saudara memperhatikan di Wahyu 9, ya, sangka kelima dan sangka keenam, mereka diberikan kuasa untuk menyiksa manusia. Manusia mencari mati tapi tidak mati, tidak bisa mati, dan mereka dikasih kuasa untuk menyiksa manusia 5 bulan. Saya bisa lihat, memang kekuasaan anti Hamasya adalah 3,5 tahun. Tetapi dalam 3,5 tahun itu ada fase 5 bulan. Nah ini dia, saudara harus paham di situ. Ya, paham ya. Jadi mereka ini dibelenggu, saudara, ditahan. Di mana ditahannya? Nah itu dia, itu ada petanya itu di mana? Yaitu tempat lubang, tempat apa itu namanya? Sungai Efrat. Hadron Collider. Nah, kalau saudara coba cek ya di Google, di manakah Hadron Collider di Europe, ya di Eropa. Nah, disitulah titiknya. Di situ dulunya itu ada yang namanya kuil Apollo. Karena itu ya di pembahasan Wahyu 9 itu dikatakan bahwa penguasa mereka namanya Apollyon. Saya bisa lihat ya sampai sekarang ada, saudara. Dan kemudian beberapa juga ditahan di Sungai Efrat. Kalau saudara lihat, di Sungai Efrat itu sekarang sudah mulai mengering dan keluar ada nampak gua-guanya di sana dan ada suara-suara erangan daripada ini dia, malaikat-malaikat atau bukan malaikat, makhluk-makhluk Syamayim yang memberontak yang ditahan di sana. Ya, paham ya? Jadi mereka dibelenggu. Nanti saudara akan bisa lihat buktinya. Apa yang saya paparkan di sini. Ya, apa yang saya paparkan. Saudara lihat selanjutnya. Nah, kita akan melihat masa yang ketiga, yaitu masa Noah sampai masa kematian Yeshua HaMashiach. Ya, dari masa Noah, ingat ya, Noah keluar dari bahtera, kemudian sampai masa Yeshua HaMashiach. Ya, apa yang terjadi di dalam peristiwa ini? Ada banyak hal yang terjadi. Ya, ada banyak yang terjadi. Yang pertama adalah mulainya adanya patroli. Ya, patroli daripada malaikat-malaikat. Saya tidak cantumkan ayatnya di sini. Minta tolong Brother Henok buka di dalam Kejadian 32 ayat 2. Peristiwa Mahanaim. Kejadian 32 ayat 2. Silakan. Kejadian 32 ayat 2. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat peristiwa ini terjadi untuk memberikan clue. Saudara clue ya, tahu clue. Clue itu apa ya? Petunjuk. Ya, petunjuk. Terima kasih, Brisco. Ya, terima kasih. Ya, jadi memberikan petunjuk bahwa setelah peristiwa Noah, setelah peristiwa raksasa-raksasa itu, ya, Bapak Yahweh melepas malaikat-malaikat Syamayim yang setia kepada Bapak Yahweh untuk patroli, saudara. Ya, untuk patroli. Ya, untuk mengelilingi bumi. Cari, ini masih ada ndak roh-roh jahat yang berusaha untuk mengawini manusia dan membuat raksasa. Ternyata ada, tetapi kapasitasnya tidak sebanyak sebelum peristiwa air bah. Ada, yaitu di dalam Bilangan 13 ayat 33. Bisa bantu Hentok untuk bisa baca karena saya nggak cantumkan di sini terlalu panjang nanti. Bilangan 13 ayat 33. Sudah dapat Brother Henok? Oh ya, sorry, lupa dibuka itunya. 33, Bilangan 13 ayat 33. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa, keturunan Enak, yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami,
kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Kemudian Ulangan 13 ayat 11. Ulangan 3 ayat 11. Sebab hanya Og, Raja Bashan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta manusia biasa. Ya, jadi disebut Raja Og itu adalah keturunan raksasa. Kemudian 2 Samuel 21 ayat 16 sampai 22. 2 Samuel 2 Samuel ayat 21 ayat 16. Pasal 21, Pak. Ya, 2 Samuel pasal 21 ayat 16. Dan Yisbi Benob yang adalah anak Rafa, keturunan raksasa, berat temboknya 300 shikal perunggu, dan dia diperlengkapi dengan sebuah pedang baru. Bahkan dia berkata untuk memukul kalah Daud. 17. Lalu Abisai, anak Zeruya itu membantunya dan memukul kalah orang Filistin itu, serta membunuhnya. Dan orang-orang Daud bersumpah kepadanya dengan berkata, engkau tidak akan lagi pergi bersama dengan kami untuk berperang, supaya engkau tidak memadamkan pelita Israel. 9:18. Dan sesudah itu terjadilah perang lagi melawan orang Filistin di Gob, daerah Filistin. Dan Shibekai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang ada di antara keturunan raksasa. 19. Dan kembali pertempuran terjadi lagi di Gob melawan orang-orang Filistin, dan Elhana, anak Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang pegang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 20. Dan perang terjadi lagi di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang jari-jari tangannya ada 6, dan jari-jari kakinya ada 6. Jadi berjumlah 24, dan dia pun termasuk keturunan raksasa. 21, dan dia mengutuki Israel, dan Yonatan anak Simea, saudara Daud, memukulnya kalah. 22, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, dan mereka kalah di tangan Daud dan di tangan hamba-hambanya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ya, bahwa setelah peristiwa Noah itu masih ada sisa-sisa. Nah, inilah yang dibereskan oleh malaikat-malaikat yang berpatroli tadi, yaitu yang ada di dalam Kejadian 32 ayat 2 yang dilihat oleh Yakub, yaitu peristiwa Mahanaim. Ini membersihkan sisa-sisa daripada kejadian peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu dibereskan. Ya, jadi inilah progresnya. Dan di masa ini sejak Noah keluar dari bahtera sampai ya kematian Yeshua, bukan cuma hal ini aja yang terjadi, tetapi juga ini yang terjadi, saudara, yaitu fase terciptanya agama-agama pagan, mulai dari Nimrod, Tamus, Ratu Sorga, kemudian penyembahan kepada rasi-rasi bintang, ya, pasukan perwira-perwira langit atau pasukan langit, ya, kemudian agama-agama dunia, Helenisme, dan banyak hal ya, termasuk martabak dan terang bulan, ya, termasuk Arab Yunani, ya. Jadi inilah cikal bakalnya itu ada di situ, ya, saudara dapat memahami ya. Inilah yang terjadi, bukan cuma pembersihan alam roh yang mencemari terjadinya raksasa, tetapi di fase ini ya setan itu bergerak, ya, makhluk-makhluk sorgawi yang memberontak itu bergerak melalui banyak cabang. Jadi mereka itu bikin yang namanya branch office, ya, itu kalimat kerennya itu kantor cabang, branch office, ya, branch office-nya di banyak tempat, ya, karena saat itu masih ingat bahwa melalui peristiwa Babel, masyarakat atau kumpulan manusia saat itu terpencar-pencar. Jadi setan punya banyak branch office, tapi intinya cuma satu, saudara. Ya mereka itu aja, saudara.
Ya, hanya satu. Ya, ujung-ujungnya malaikat makhluk-makhluk Syamayim yang memberontak itu. Tapi branch-nya banyak, branch office-nya banyak sekali. Ya, jadi sudah paham ya. Inilah fase permulaan terciptanya agama-agama pagan dan terus berkembang berdasarkan budaya, tradisi, dan menjangkau seluruh dunia. Ya, karena peristiwa Babel yang memencarkan penduduk umat manusia saat itu. Ya, termasuk ya, setan berusaha menghantam Israel. Ya, karena di fase daripada Noah keluar dari Bahtera sampai Yeshua itu adalah fase pembentukan penyelamatan Bapak Yahweh melalui bangsa Israel. Itu pun dihantam sama setan juga. Ya, ya, dengan melalui peristiwa apa? Peristiwa di mana Israel diperbudak oleh Mesir, Misraim selama 400 tahun lebih, ya. Disitulah kemudian juga Israel masuk dalam penyembahan dewa-dewa pagan. Nah, seperti yang saya berikan sebelum klip ini, ya, bahwa terjadinya apa itu namanya dewa-dewa pagan, ya, Israel pun terjebak di sana juga. Dan akhirnya Israel pun menyembah dewa-dewa pagan, ya, sehingga menyebabkan Israel terbuang di Babel dan terus saudara tahu ceritanya sampai ke Medo Persia, sampai ke Yunani, sampai ke Romawi, ya. Jadi setan dengan branch-nya yang cukup banyak, ya, dia melakukan gerakan yang internasional begitu, ya. Bahasa istilahnya itu adalah go public, ya. Saudara ngerti go public, ya? Siapa yang tahu go public di sini? Ya, jadi Mulai memperkenalkan diri kepada orang banyak, ya, jadi go tunjukkan public. dirinya. Ya, terima kasih. Jadi go international, ya, go international, go public international. Ini cara setan, ya, dari cara daripada makhluk-makhluk surgawi yang memberontak itu. Ya, bukan cuma satu brand saja, pakai raksasa gitu aja, tidak. Tetapi banyak cabangnya itu banyak, ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, hal ini sudah saya berikan di dalam pengajaran mengenai agama hybrid dan duo hybrid. Siapa yang belum dengar, saya anjurkan saudara dengar, ya, di pelayanan Menorah Yosef Roy ini mengenai agama hybrid dan agama duo hybrid. Dua pengajaran ini yang akan memberkati saudara, ya. Juga saudara lihat mengenai apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina dan kemudian dunia sekarang ini. Kalau saudara tahu akarnya di mana nih? Akarnya di mana? Akarnya di mana peristiwa ini? Di Gaza. Akarnya di Gaza. Oh ya, tidak loh ya. Ambil wilayah, Pak. Ambil wilayah, bukan. Channel Yerusalem. akarnya di mana? Yerusalem ya? Bukan. Yerusalem, bukan. Akarnya spirit Bapak Yahweh dengan spirit si Satan, Pak. Martabak. Oh iya, memang. Akarnya di peristiwa apa? Ya, oke, saya berikan jawabannya langsung. Ini akarnya itu di sini loh, saudara. Masih ingat nggak? Yaitu peristiwa apa? Peristiwa di mana masuknya Hagar. Iya kan? Ismail. Iya kan? Kan sudah dikasih janji bahwa Sarah yang akan menurunkan keturunan dari Abraham. Tapi Sarah saat itu mandul. Dia pakai logika. Aku mandul gimana caranya? Yes, tak kasih no Hagar. Hagar ini dapat dari mana? Hagar ini dapat dari saat itu Misraim, ya. Avram pergi ke Misraim karena ada kelaparan. Masuklah si Hagar, ya kan? Kalau sudah lihat si martabak itu sama si terang bulan dan bir bintang itu, masa mau mengakui Ishak? Lah enggak toh ya. Yang mengakui, mereka akui siapa? Ya Ismail. Ya Ismail itu anaknya siapa? Ya anaknya si Hagar, iya kan? Ya, inilah akarnya. Setan bekerja enggak? Bekerja ternyata kan, setan melalui peristiwa keluarga ini. Ya, nah nanti kita akan sampai ya di peristiwa ini.
Jadi saya nggak bahas terlalu dalam di sini. Tapi kita bisa lihat, jadi setan itu punya ya makhluk-makhluk surgawi yang memberontak, yaitu Satan, itu punya kantor cabang, banyaknya luar biasa, saudara. Ya, banyaknya luar biasa kantor cabangnya itu. Dan kemudian menggunakan peristiwa Avram dan Sarai saat itu. Ya, inilah akarnya. Ya kalau coba ini tidak terjadi kan aman gitu ya, produk aman. Mungkin ya mungkin. Tapi ya kita tidak bisa tahu ya. Kita tahu nanti saat kita naik ke Syamayim lewat pengadilan. Amin. Ya kita kan bisa utik-utik data di atas ya kalau diizinkan sama Bapak Yahweh. Karena kalau boleh-boleh aja kan kita tanya ini seandainya nggak terjadi kira-kira bagaimana gitu. Ya kan. Tapi ada tapi emang unik juga sih. Ya, jadi inilah yang menjadi akarnya, saudara. Ya, jadi yang kalau sudah lihat sekarang demonstran masih lihat nggak? Yang ada di banyak, saudara. Di Indonesia nggak terasa karena di Indonesia pro, ya. Yang di sini terasa, saudara. Di banyak universitas di sini mereka demonstrasi, saudara. Mereka pro kepada merah, hitam, putih, hijau, yaitu dia yang sebelah kiri, ya. Itu mereka ditunggangi roh-roh Satan itu ternyata. Dan ada negara-negara yang sudah mengakui negara merah, hitam, putih. Spanyol, Ya, Ireland, sama Norway. ya ada 3 sekarang. Mereka sudah memulai. Siapa di balik mereka itu? Ya makhluk-makhluk Syamayim yang memberontak, saudara. Kalau saudara bisa melihat dengan kacamatanya Bapak Yahweh, saudara bisa lihat. Ini roh apa yang ada di balik mereka? Tidak lain adalah roh Satan. Ya, bisa paham ya. Ini fungsinya kenapa kita diperlengkapi sehingga kita dapat memahami roh-roh apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Ya, harus saudara paham. Nah, kemudian fase yang keempat. Fase yang keempat adalah mulai masa kebangkitan Yeshua ya sampai masa 666. Ya. Dan di sini ada suatu shifting perubahan di mana saat masa Yeshua saja itu sudah ada perubahan, yaitu apa? Yeshua mengusir roh-roh jahat. Ya, kita sudah tahu ya, yang di mana Yeshua mengusir roh jahat yang membuat bisu, kemudian roh jahat yang membuat ayan, roh jahat yang membuat gila, orang gila di Gadara dan Gerasa. Ya, nah di fase yang ke-6 ini, masa kebangkitan Yeshua sampai masa 666, inilah fase kita. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa manifestasi roh-roh jahat yang tidak kelihatan, yang masuk melalui manusia, binatang, dan sebagainya. Dan bagaimana caranya untuk menangani? Yaitu melalui Efesus 12, 6 ayat 12. Mohon maaf. Efesus 6 ayat 12. Silakan Brother Reno. Efesus 6 ayat 12. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat cara dimensinya sudah berubah. Kalau dulu zamannya Israel, maka Israel menghancurkan saat peristiwa hakim-hakim, Israel menghancurkan bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yang goyim, yang menyembah dewa-dewa asing, ya, menghancurkan. Tapi sekarang ya tidak boleh, saudara tidak boleh menghancurkan bangsa-bangsa itu, karena fasenya sudah berubah, saudara. Ya kita hanya bisa melakukan peperangan di dalam alam supernatural. Ya, dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi sudah berubah. Ya, setannya kita harus usir. Tetap kita punya kuasa di dalam Yeshua HaMashiach melalui darah Yeshua HaMashiach ya untuk mengusir kekuatan daripada roh-roh jahat. Ya, dan mereka harus tunduk kepada Yeshua yang ada di dalam saudara dan saya. Ya, ingat hidup kita ada ruah Yahweh Elohim, rohnya Bapak Yahweh sendiri. Ada roh daripada Yeshua sendiri dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat kita berkemenangan. Ya, karena itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
Tetapi melawan apa? Melawan prinsip-prinsip, ya, penghulu-penghulu, melawan apa? Pengajaran-pengajaran palsu, mengalahkan apa? Kegelapan-kegelapan di dunia ini, menghancurkan apa? Karakter-karakter yang disusupi Satan, ya kan? Itu ayatnya saya sudah berikan di Matius 8 ayat 16, Yesua mengusir setan-setan. Matius 8 ayat 28 sampai 33, Yesua mengusir setan dan memindahkannya ke babi. Kemudian Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18, mungkin bisa dibaca yang ini ya. Silakan Brother Enoch ya. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Dan terjadilah ketika kami melanjutkan untuk suatu doa, ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh ramal yang membawa keuntungan besar bagi tuan-tuannya menemui kami. 17. Dia ini sambil mengikuti Paulus dan kami berteriak dengan berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Ya. 18. Iya, silakan. Dan dia terus melakukan hal itu selama berhari-hari. Dan Paulus karena merasa sangat terganggu, maka sambil berpaling kepada roh itu ia berkata, dalam nama Yesus Mesias, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Dan dalam sesaat keluarlah dia daripadanya. Iya, terima kasih. Ya, saya bisa lihat. Jadi cara peperangannya beda, saudara. Nggak lagi perempuan itu dipukuli, dilempari batu sampai mati, tidak. Ya, tapi setannya diusir dengan harapan, ya, manusia yang dikuasai setan itu, ya, mereka dapat anugerah, diselamatkan di dalam Yesua HaMasiah. Ya, karena kekuatan setan yang menguasai. Ya, dari sini kita bisa melihat, saudara, roh-roh apa yang ada di balik manusia-manusia yang bersembunyi di tudung, yang bersembunyi di manakah setan-setan bersembunyi, ya, kemudian yang bersembunyi di ekor sinaga, Wahyu 12, dan juga di spirit Kain, ya, saudara bisa mendeteksi semua roh apa yang ada di balik-balik itu semua, ya, saudara bisa memahami, ya, roh apa yang benci, ya, dengan pengajaran di pelayanan menorah. Ya, saya mendapatkan informasi bahwa ada yang dulunya ikut pelayanan menorah dengan semangat, tetapi karena terpengaruh masalah pengajaran sunat, dia memutuskan untuk tidak ikut lagi pengajaran di pelayanan menorah. Saya bilang ya rugi sendiri. Ya, saya sudah jelaskan mengenai sunat posisinya, tetapi mereka lebih condong, ya, orang itu lebih condong bahwa prinsip sunat itu harus tetap diterapkan sekarang. Saya bilang ya keliru, salah, tidak pada tempatnya, tidak pada posisi yang benar. Sudah saya jelaskan ya melalui khotbah apa kapan hari. Ya, jadi masalah sunat itu ya rugi sendiri. Ya, kita bisa lihat sebetulnya roh apa yang menguasai orang itu, yaitu roh penyesat, pengajaran palsu, ya, karena tidak berdasarkan posisi yang benar setelah kematian dan kebangkitan Yesua. Itu spirit loh, saudara. Itu spirit loh, nggak macam-macam loh. Bahaya, saudara. Ya, lihat dulunya berapi-api untuk dengerin, ya, di pelayanan menorah, tapi begitu tahu mengenai posisi saya menyampaikan soal sunat, dia mundur. Saya bilang ya rugi sendiri, saya bilang. Ya, rugi sendiri. Tapi buat saudara dan saya, kita bisa melihat ya, kita bisa mendeteksi roh apa yang menguasai, yaitu roh pengajaran palsu. Ya, roh pengajaran palsu. Termasuk siapa lagi ya, termasuk saudara ngerti yang cuman kasih makan setahun sekali, ya, makan minum setahun sekali, ya, kita sudah bisa tahu roh apa yang di situ. Kalau saudara masih mau di bawah tudung itu, saya bilang saudara rugi sendiri, ya.
Saudara nggak akan ngefek kepada saya, nggak akan ngefek kepada pelayanan menorah, nggak akan. Ya, kalau sampai rapture terjadi ya saudara akan lemah, dan kalau tidak terangkat ya silakan komplain dengan pengajar setahun sekali. Ya, dan kemudian juga yang mengajarkan mengenai speak in tongue. Ya, karena saudara lemah, roh saudara tidak dikuatkan, tidak di-edify, dikuatkan, diteguhkan, ya, meremehkan speak in tongue, sampai tidak capture, ya, karena ingat ya, hidup ini adalah proses, ya, sampai tidak capture, ya, saudara silahkan komplain aja sama pengajar-pengajar itu, ya, saudara tahu sendiri siapa mereka. Jadi kita bisa mendeteksi roh-roh apa yang ada di balik itu semua. Ya, inilah yang saya maksudkan mengapa kita belajar mengenai time travel ini. Karena kita bisa mendeteksi lebih dalam. Ini roh apa yang di belakang. Ingat ya, kita tidak menghakimi ya. Kita tidak menghakimi, tapi kita melihat dari buahnya. Ya, dari buah pengajarannya, buah kehidupannya. Kita bisa melihat ini ada apa di balik. Itu mendeteksi. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya tidak ketularan. Ya, supaya saudara dan saya tidak ketularan. Ya, tidak terpengaruh dengan ajaran yang keliru begitu, ya. Dan saudara dipersiapkan, kita semua dipersiapkan terus menjadi mempelai Yeshua Mashiach, masuk di dalam grup 5 gadis yang bijaksana. Ya, kita harus paham di situ. Kemudian fase yang kelima, ya, yaitu masa 666 sampai perang Armageddon. Di fase ini, ya, Satan atau makhluk-makhluk surgawi yang memberontak, mereka dikasih kuasa penuh, yaitu menguasai bumi selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Wahyu 13 ayat 5. Ya, silakan Brother Enoch. Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Kepadanya diberikan sebuah mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujatan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukan selama 42 bulan. Ya, terima kasih. Saya sudah berikan pengajaran ini di pengajaran masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Saya sudah berikan di sana, saudara yang belum mampir, silakan belajar di sana. Saya tidak memberikannya lagi karena sudah lengkap di sana. Saya sudah jelaskan bahwa masa anti Hamasiyah hanya 3,5 tahun. Jadi kalau saudara dengar, kalau masa anti Hamasiyah itu 7 tahun, dan kemudian pengajar itu mengajak saudara untuk mempersiapkan diri menghadapi anti Hamasiyah di dalam masa 3,5 tahun yang pertama, saya bilang itu pengajarannya palsu. Ya, pengajarannya palsu. Ya, jelas. Karena kita tidak masuk di dalam masa 666. Karena masa 666 hanya 3,5 tahun. Ya, jadi saudara harus paham. Hati-hati saudara, pengajar, ya, pengajar-pengajar ini. Saya rasa saya perlu memberitahu saudara supaya saudara tidak terjebak ya. Pengajarnya adalah channel yang namanya Kawanan Domba. Kawanan apa itu namanya? Saya lupa namanya. Kawanan kecil akhir. Kawanan kecil. Ya, terima kasih. Kawanan kecil akhir zaman. Akhir zaman. Ya, itu channelnya di sana. Kawanan kecil akhir zaman, dia menyatakan bahwa mereka dipersiapkan untuk masuk dalam masa 666 yang lamanya 7 tahun. Ya, dan sebelum, menurut mereka, menurut pembicaranya, ya, sebelum chaos yang 3,5 tahun yang kedua, ya, malapetaka yang 3,5 tahun yang kedua itu terjadi rapture di situ, tapi mereka akan menghadapi anti Hamasiyah yang total lamanya 7 tahun. Jelas daftar Elohim menyatakan tidak demikian. Saya harus nyatakan supaya saudara tidak terjebak. Daripada saya kasih kode, lebih baik saya terang-terangan mulai sekarang. Ini grupnya siapa, ini grupnya siapa, saya lebih baik kasih tahu. Jadi grupnya sekali lagi itu adalah grupnya daripada kawanan apa namanya? Kawanan apa? Kawanan kecil akhir zaman. Ya, kawanan kecil akhir zaman. Ya, saudara jangan terjebak di sana.
ya, karena dia menggiring orang untuk dipersiapkan masuk di dalam bertemu ya untuk selfie dengan anti Hamasiyah. Kalau saya nggak mau selfie dengan anti Hamasiyah. Saya mau rapture saja. Saya juga nggak mau. Ya, Saya akan Yesus. Mau Pak, mau raptor Pak. Saya juga nggak mau, Pak. ya. Ya, jadi kalau dia mau selfie ya, pemimpinnya itu ya silahkan, begitu ya. Itu urusannya dia. Tapi saya tidak. Jadi kita paham. Dan kemudian fase yang terakhir, yaitu fase daripada masa perang Armageddon sampai kiamat. Nah, ini ada dua fase. Yang pertama adalah bagian awalnya, ya, di mana saat perang Armageddon, apa yang terjadi? Satan, yaitu makhluk-makhluk Syamayim yang memberontak, itu dibelenggu selama 1000 tahun. Yaitu di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Reno. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari Syamaim dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah Satan, dan Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Ya, terima kasih. Jadi di awal daripada kerajaan 1000 tahun, maka Satan dibelenggu. Ya, belum dibuang ke lautan api, hanya dibelenggu. Ya, di satu tempat di bawah bumi, ya, selama 1000 tahun. Dan sebetulnya tempat belenggu itu juga menyiksa dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah kerajaan 1000 tahun hampir berakhir, maka terjadilah peristiwa ini, yaitu Wahyu 20 ayat 7-9. Silakan Brother Reno. Wahyu 20 ayat 7-9. Dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Dan turunlah api dari Elohim, dari langit, dan menghanguskan mereka. Haleluya, terima kasih. Jadi ini adalah di akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Saya sudah tahu kira-kira tahun berapa ini? Akhir kerajaan 1000 tahun? Tahun? 3030 Masehi. Ya, 3030 Masehi. Terima kasih ya, puji Bapak Yahweh. Saudara sudah banyak mengenal. Ya, jadi di akhir daripada kerajaan 1000 tahun, maka setan yang dibelenggu tadi, di awal daripada kerajaan 1000 tahun, mereka dilepas sementara ya untuk menguji umat manusia di ujian terakhir. Sudah dikasih hidup enak selama 1000 tahun dengan luar biasa dan dahsyat, dengan pengertian yang dahsyat, dengan satu vision, satu hidup bisa melihat manusia dalam tubuh kemuliaan, ya, future event. Nah, mereka harus pilih. Mereka pilih tipu daya Satan atau mereka tetap setia kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang mengikut Satan, ya, banyak yang mengikut Satan. Jadi mereka dibinasakan dengan api. Nah, inilah perjalanan final daripada makhluk-makhluk sorgawi yang memberontak, yaitu Satan. Ya, finalnya di mana? Finalnya adalah di penyiksaan kekal dalam lautan api. Ya, Yeshua sudah menyatakannya di dalam Matius 25:41 akan adanya lautan api yang kekal. Silakan Brother Enoch untuk dibaca. Matius 25:41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah daripadaku ke dalam api yang kekal yang sudah disediakan bagi Satan dan para malaikatnya. Ya, terima kasih. Jadi Yeshua sudah menyatakan saat Yeshua sebelum mati di kayu salib, ya, ada pengumuman surprise buat Satan, buat makhluk-makhluk ya surgawi yang memberontak. Kepada mereka disediakan api yang kekal, ya, yang akan menyiksa mereka untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya.
Ya, jadi mereka lebih tersiksa lagi. Kalau saudara perhatikan, saudara pernah ingat perkataan Yeshua tentang orang gila Gadara yang dimana setannya saat itu minta kepada Yeshua, mohon supaya dia tidak dilempar di tempat penyiksaan. Masih ingat ya? Dan mereka minta dilempar ke babi-babi. Ya. Nah, kalau saya perhatikan, masa itu pun mereka sudah tahu bahwa belenggu-belenggu yang ada di yang kita baca di Keva tadi ya, itu sudah menyiksa, saudara. Tempat itu sudah menyiksa. Ya, mereka tidak mau dimasukkan ke belenggu-belenggu itu. Ya, yang dimaksudkan daripada legion itu adalah mereka jangan dimasukkan di situ karena apa? Saat mereka dimasukkan nanti nunggu yang namanya perang Armageddon. Ya, nah mereka sudah melihat jangan aku disiksa di sana. Itu sudah menyiksa. Apalagi ya lautan api ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Ya. Dan ayat yang terakhir adalah di dalam Wahyu 20 ayat 10. Inilah destiny daripada makhluk-makhluk Syamayim yang memberontak. Ya, silakan Brother Eno. Wahyu 20 ayat 10. Dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Luar biasa. Terima kasih Brother Enoch. Mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Maksudnya itu bukan ada siang dan malam di lautan api, nggak ada. Maksudnya apa? Siang dan malam ini maksudnya tidak berkesudahan. Ya, saya yakin kalau ada yang nguping, Roh Roja di sini akan merinding dengan ayat ini. Inilah destinimu. Ya, inilah destinimu. Mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Saya bisa lihat, inilah final perjalanan daripada makhluk-makhluk Syamayim sorgawi yang memberontak. Setan-setan ya dari segala jenis dan tingkatannya. Haleluya. Saya akhiri di sana. Kalau saudara mau, saudara bisa mempelajari mengenai Noah. Ya, ini adalah pelajaran mengenai kejadian Fatsal yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, kejadian 6 sampai 8 itu saya sudah berikan kepada saudara melalui melalui pengajaran di Noah dan 2029. Ya, ini kejadian 6 sampai kejadian 9. Ya, jadi sudah saya masukkan di sini, jadi kita nggak bahas lagi. Karena sudah detail di sana, saudara bisa mempelajarinya, dan saudara bisa menikmatinya, dan bertumbuh di dalam pengenalan Dafar Elohim yang luar biasa. Noah dan 2029. Ya, saudara bisa mendengarkan dari pengajarannya only, sehingga tidak perlu spend waktu atau menyediakan waktu sampai 2-3 jam. Karena kalau tidak salah mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Ya, ini akan mencakup dari kejadian Fatsal yang ke-6 sampai yang ke-9. Dan besok saya akan persiapkan kepada saudara mengenai time travel dalam bentuk silsilah. Ya, dalam bentuk silsilah. Mungkin saudara kalau mau baca, silakan baca kejadian 10, ya, kejadian 10 dan 11, dan kemudian saudara bisa juga membaca di Matius Fatsal pertama mengenai silsilah, karena saya akan berikan saudara dalam hal silsilah, ya, Matius Fatsal yang pertama. Kemudian saudara juga bisa baca di Lukas Fatsal yang ketiga mengenai silsilah. Ya, Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ya, kita akan lihat garis besarnya dulu.
ya mengenai silsilah. Jadi saudara bisa persiapkan, kalau saudara mau baca yang silsilah Kejadian pasal 5 ya silahkan, kita sudah bahas soal itu. Ya, tapi 3 pasal itu mungkin saudara bisa baca untuk malam hari ini, atau sini malam, situ siang ya. Siang, sore, malam ya, saudara bisa baca, dan coba kita akan lihat titik-titiknya untuk menjadi berkat yang luar biasa. Dan hari ini kita sudah mencapai hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi kita akan ada rapture, ya. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Segeralah masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Yoel 2:32 mengatakan bahwa barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, ya. Dan segeralah, jangan tunda-tunda, masuk dalam baptisan, karena baptisan di dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua, dan Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim, itu akan memeteraikan saudara. Ya, akan memeteraikan saudara. Karena Yeshua mengatakan, barang siapa dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Setan saja, kalau kita lihat ya, dia memperhatikan perkataannya Bapak Yahweh. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, keturunanmu akan menggigit tumitnya. Itu saja diperhatikan loh sama setan. Ya, kalau saudara tidak memperhatikan dafar, wah lebih parah dari setan. Ya, jadi hati-hati saudara, jangan keras hati untuk yang mengatakan, baptis cuma sekali saja, dulu sudah di ayunan dibaptis sudah cukup. Saya bilang rugi sendiri. Ya, ingat loh, keselamatan itu saudara tidak bisa gandengan sama saya, saudara nggak bisa gandengan dengan pelayanan menorah, ya, dan manusia-manusia Elohim yang ada di pelayanan menorah, saudara nggak bisa gandengan, ya, saudara jalan sendiri-sendiri, kita jalan sendiri-sendiri, saudara, ya. Jadi kalau ditanyain nanti sama malaikat yang disamain, dilihat loh, ternyata belum ada meterainya daripada Bapak Yahweh, belum ada meterai kepemilikan Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, ya jawabannya cuma satu, ditendang, gitu aja. Ya, nah kalau ditendang masuk kemana? Ya tidak lain adalah satu komplek dengan, yaitu tadi di Wahyu pasal yang ke-20 tadi, ya, yaitu di dalam jadi jadi satu kampung dengan Satan dan malaikat-malaikatnya, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Dan setelah baptisan, ya, baptisan adalah langkah awal, saudara harus belajar dafar, ya, jangan mengatakan sudah selesai, tidak, belum. Saudara banyak yang harus dikerjakan, saudara harus tumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah, dan setia, ya, dan kemudian masuk dalam 5 gadis yang bijaksana, dan akhirnya saudara akan masuk dalam rapture, ya. Puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati saudara sekalian. Haleluya, shalom.